How badly did Iran damage Israel's defenses and damage Israel itself with Iran's retaliation? Do we know? Because I know the Israelis are not making this apparent and suppressing the news. Netanyahu has been killing the Iranian leadership for decades, operating with impunity outside Iran, stirring them up, while funding Hamas to destabilize Gaza. It's on record. Önce yapılmış olan saldırıdan hemen sonra alınan görüntüler de geliyor ekranlarınıza. Dolayısıyla yani işte İsrail'in Tel Aviv'de de aynı şekilde şey var. Kehancuran besar yang baru-baru ini diciptakan Iran di Israel tak bisa dipungkiri telah membuat seluruh mata dunia mengarah pada Timur Tengah. Di satu sisi, banyak media menilai jika pertempuran ini harus segera dihentikan. Tapi di sisi lain, tak sedikit yang menilai bahwa ini merupakan pembalasan untuk Netanyahu dan Israel. Seperti kata Menteri Luar Negeri Venezuela, dunia memuji tamparan keras Iran untuk Israel yang selama ini angkuh dan terus melakukan genosida di Gaza. Di sisi lain, cerita menarik terjadi saat Netanyahu mengunjungi lokasi yang dihancurkan Iran di Tel Aviv. Di situ ia mengatakan jika Iran telah melakukan kejahatan perang dengan menargetkan rumah sakit, di mana ucapan Netanyahu ini langsung jadi sorotan dunia. Tak terkecuali media Spanyol yang langsung menyebut Netanyahu munafik saat Israel lah yang telah melakukan kejahatan perang di Gaza selama ini. Gracias, Nuria. Netanyahu, que acaba de visitar ese hospital atacado, se ha referido a Irán como terroristas por ese ataque. Han hecho lo mismo que hace él en Gaza. Jadi inilah sorotan di balik manipulatifnya sifat Israel dan Netanyahu jadi perhatian media-media dunia. Setelah Israel mendapatkan serangan besar-besaran di Tel Aviv Kamis pagi, yang menurut kami gak bisa dihentikan oleh sistem pertahanan Israel yang katanya 7 lapis itu, Perdana Menteri Israel Netanyahu langsung mengunjungi lokasi yang telah porak-poranda tersebut. Nah, dalam kunjungannya ini, ada yang menarik, di mana Netanyahu yang ditanya para jurnalis Israel mengatakan jika Iran telah melakukan kejahatan perang. Iran telah menyerang rumah sakit, dan menurut Israel, itu adalah sebuah hal yang seharusnya dilarang keras dalam dunia internasional. Sebagai info, pada 19 Juni 2025, sebuah rudal balistik Iran jenis Sejil menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, Israel. Serangan itu menghancurkan rumah sakit dan area di sekitarnya, di mana menurut laporan dari media pemerintah Iran, serangan tersebut menargetkan pusat militer Israel yang lokasinya ditempatkan Israel di area rumah sakit tersebut. Iran juga menegaskan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari hak membela diri sesuai pasal 51 Piagam PBB. Menariknya, saat Netanyahu mengatakan bahwa Iran telah melakukan kejahatan perang dengan menyerang rumah sakit, begitupun dengan Menteri Pertahanan mereka, Ben Gvir. Dunia punya pandangannya sendiri. Maksudnya, Netanyahu atau Israel ini manipulatif banget. Saat di serangan Iran, mereka sekarang ngerasa jadi korban dan meminta dunia melihat kejahatan Iran. Tapi bukankah mereka yang mulai menyerang duluan? Lalu soal rumah sakit, Netanyahu seperti lupa beberapa rumah sakit yang telah Israel hancurkan di Gaza. Sebagai pengingat, WHO dan OCHA melaporkan bahwa Gaza memiliki 36 rumah sakit sebelum konflik, dan saat ini hanya 17 hingga 19 yang masih beroperasi secara parsial. Itu berarti 17 hingga 19 rumah sakit hancur total, atau ditutup karena serangan, kekurangan peralatan, dan stok atau evakuasi paksa. Ribuan pekerja medis juga tewas atau terluka, serta puluhan fasilitas kesehatan ikut hancur. Saat itu, Israel membela operasi militer mereka dengan mengatakan serangan ke rumah sakit bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer. Dan kini saat mereka gantian diserang Iran, bilang ke dunia kalau Iran adalah teroris dan penjahat. Kan? Manipulatif banget ya. Lihat deh salah satu ulasan dari media di Spanyol yang mengingatkan Israel betapa munafik mereka. Gracias, Nuria. Netanyahu, que acaba de visitar ese hospital atacado, se ha referido a Irán como terroristas por ese ataque. Han hecho lo mismo que hace él en Gaza. Y su ministro de Defensa, Katz, ha calificado esos ataques como crímenes de guerra. Claro que son una salvajada, son crímenes de guerra, dicen. ¿Y esto qué es? El 94% de los hospitales de Gaza han sido destruidos o dañados. Netanyahu ha atacado más del 70% de las escuelas, campos de refugiados,
fosas comunes, está matando a los dazatíes de hambre, los asesina mientras hacen colas para conseguir algo de comida. ¿No son estos crímenes de guerra? Pues claro que lo son. Pero ese es el cinismo del genocida Benjamin Netanyahu. Ya, dalam ulasan dari media kenamaan di Spanyol La Sexta, mereka menjelaskan bahwa Israel lah penjahat perang sesungguhnya. Saat rumah sakit, mereka diserang karena menyebut Iran biadab, tapi mereka lupa dengan apa yang saat ini sedang Israel lakukan di Gaza. Mereka menghancurkan 94% rumah sakit, sekolah, kamp penampungan, dan kini juga membuat penduduk Gaza kelaparan. Kalau teman kalian ada yang bela Israel dan menyebut Iran teroris, hati-hati. Jangan-jangan mereka juga manipulatif. Erdogan, Netanyahu melampaui Hitler. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebutnya telah melampaui Hitler dalam hal genosida selama Perang Gaza. Di hadapan parlemen Turki, Erdogan menyatakan bahwa Netanyahu telah lama melampaui Adolf Hitler dalam hal kejahatan genosida, dan ia menegaskan harapannya bahwa Netanyahu tidak akan mengalami akhir yang sama seperti Hitler, melainkan diadili di pengadilan internasional. Erdogan juga turut membela hak Iran melakukan pembelaan diri terhadap serangan Israel, dan menuding Israel melakukan negara teror yang menjustifikasi respon Iran. Sama seperti kata Erdogan, Profesor Amerika Jeffrey Sachs juga mengatakan jika Netanyahu adalah orang paling hina di planet ini, karena dialah perang terbesar. That's the time span of Netanyahu, who is the current most despicable person on the planet in my view, because he's the greatest war progenitor of them all. But it actually goes back beyond 30 years. This is a long-term plan. And Netanyahu's a madman. And I repeat that, to me, he's a madman. I met him years ago. I interviewed him when he was out of office. And I thought he was a madman then. And I think he's gotten worse and worse and worse. He's truly insane. I've never seen such a slaughter. Netanyahu minta bantuan Amerika Serikat. Mendapatkan kehancuran yang besar usai Iran menyerang kota-kota mereka, Israel pun dilaporkan langsung minta bantuan Amerika Serikat. Di ruang publik, Netanyahu memuji Donald Trump sebagai sahabat besar dan menyatakan kepercayaannya soal potensi keterlibatan Amerika Serikat. Menurut laporan dari Reuters, Israel juga diam-diam melobi agar Amerika Serikat mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, yang artinya terdapat kesamaan kepentingan strategis di balik layar. Saat ini sendiri, Trump membuka peluang negosiasi baru dengan Iran. Trump memberi waktu 2 minggu, meskipun retorika publik Trump keras seperti saat memperingatkan Iran soal tak ada lagi yang tersisa, di balik layar ada dorongan diplomatik agar Iran menyetujui semacam kesepakatan guna mencegah perang besar. Tentu seperti yang pernah kita jelaskan kemarin, walaupun Trump saat ini tengah mengarahkan pasukannya ke Timur Tengah dengan kapal induk dan juga pesawat dan jet tempur, namun ia juga masih menghitung eskalasi yang bisa terjadi jika Amerika terlibat secara langsung. Mayoritas penduduk Amerika menolak negaranya untuk ikut langsung dalam perang menghadapi Iran, di mana hal itu membuat saat ini Trump hanya bisa memberikan dukungan tidak langsung dengan mengirim senjata ke Israel masih jadi opsi terbaiknya. Pada akhirnya, dunia kini membuka mata. Ketika Israel menunjuk Iran dan menyebutnya teroris karena menyerang rumah sakit, media-media global dengan cepat membalikan cermin. Bukankah Israel yang telah menghancurkan hampir semua rumah sakit di Gaza saat Netanyahu berdiri di reruntuhan berteriak soal kejahatan perang? Dunia mengingat, 94% rumah sakit Gaza dihancurkan oleh Israel. Ribuan dokter gugur dan anak-anak menunggu roti di tengah puing-puing sekolah. Tapi saat giliran mereka diserang, mereka berperan sebagai korban. Ngaku korban padahal pelaku. Minta simpati tapi lupa dosa sendiri.
Tak hanya Erdogan yang bersuara lantang, menyebut Netanyahu melampaui Hitler dalam genosida. Bahkan, profesor ternama Amerika Jeffrey Sachs menyebut Netanyahu sebagai orang paling hina di planet ini. Orang gila yang memelihara perang selama 30 tahun, dan kini menuai apa yang dia tanam. Dan ketika kehancurannya tak hadir di Tel Aviv, ketika rudal Iran menghantam jantung kekuatan Israel, Netanyahu pun merunduk dan diam-diam meminta bantuan Amerika. Apakah Amerika akan ikut campur? Kita lihat saja eskalasi baru dari pertempuran Iran-Israel.